Durian adalah salah satu komoditas pertanian yang laris di dunia. Itulah sebabnya buah ini sering disebut sebagai raja dari segala buah atau king of fruit. Buah yang tumbuh ideal pada iklim tropis ini menjadi populer karena rasanya yang enak meski sebagian masyarakat alergi dengan aromanya yang tajam. Beberapa negara beriklim tropis terutama Asia Tenggara diketahui menjadi produsen durian terbesar seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Namun menariknya, Tiongkok yang sejak lama menjadi tujuan ekspor terbesar negara-negara Asia Tenggara belakangan mulai mengembangkan pertanian atau perkebunan durian skala besar, meskipun kita ketahui bahwa China umumnya beriklim subtropis. Seperti apa inovasi pertanian durian di Tiongkok? Menarik untuk mengetahui informasi ini dan mari kita membahasnya. Sebelum kita membahas tentang inovasi pertanian durian di China, alangkah baiknya Anda menyimak informasi-informasi penting yang tidak kalah menarik berikut ini. Nama durian sendiri diambil berdasarkan ciri khasnya yang berduri. Tumbuhan ini sendiri sebenarnya bukanlah spesies tunggal tetapi sekelompok tumbuhan dari genus Durio. Durian adalah buah tropis tumbuh di sekitar Khatulistiwa hingga ketinggian 800 mdpl serta menjauh hingga garis lintang 18 derajat di Thailand dan Queensland. Durian memiliki banyak nama lokal. Nama terbanyak ditemukan di Kalimantan yang mengacu pada berbagai varietas dan spesies yang berbeda. Durian di Jawa dikenal sebagai duren dalam bahasa Jawa dan kadu dalam bahasa Sunda. Apa nama di daerah Anda? Tulis di komentar. Menurut catatan Wikipedia, pusat keanekaragaman durian di Indonesia adalah Pulau Kalimantan. Daerah-daerah sekitarnya juga memiliki beberapa plasma nutfah durian seperti Mindanao, Sumatera, dan Semenanjung Malaya, meskipun tidak semelimpah di Kalimantan. Meskipun demikian, pengekspor utama durian adalah Thailand yang mampu mengembangkan kultivar dengan mutu tinggi dan sistem budidaya yang baik. Tempat lain yang membudidayakan durian dengan orientasi ekspor adalah Mindanao di Filipina, Queensland di Australia, Kamboja, Laos, Vietnam, India, dan Sri Lanka. Di Indonesia tercatat ada 20 spesies anggota Durio dari hampir 30 jenis. 9 diantaranya dapat dimakan. Lembaga penelitian di Indonesia, Malaysia, dan Thailand telah merilis berbagai kultivar durian unggul. Selain itu terdapat pula ras-ras lokal yang dikenal baik namun belum mengalami tahap seleksi untuk meningkatkan kualitasnya. Setiap 100 gram daging durian mengandung 67 gram air, 28,3 gram karbohidrat, 2,5 gram lemak, 2,5 gram protein, 1,4 gram serat, serta memiliki nilai energi sebesar 520. Durian juga banyak mengandung vitamin B1, vitamin B2, dan vitamin C, serta kalium, kalsium, dan fosfor. Durian akan tumbuh baik dengan beberapa syarat tumbuh yang harus diperhatikan. Curah hujan yang disukai sekurang-kurangnya 1500 mm yang tersebar merata sepanjang tahun. Akan tetapi periode kering 1-2 bulan akan merangsang perbungaan lebih baik. Musim raya buah durian biasa terjadi setelah tahun dengan musim kemarau yang berkepanjangan. Musim panen antara dapat terjadi dengan produksi buah yang biasa-biasa saja. Tanaman ini memerlukan tanah yang dalam, ringan, dan berdrainase baik. Derajat keasaman optimal adalah 5-6,5. Muka air tanah tidak boleh kurang dari 150 cm karena air tanah yang terlalu rendah berakibat buah kurang manis. Pertanaman durian secara komersial di perkebunan dilakukan dengan jarak tanam 10 x 10 meter hingga 12 x 12 meter tergantung dari ukuran tanaman. Apabila tanaman masih kecil, tumpang sari dapat dilakukan. Pengendalian gulma juga perlu dilakukan. Pemeliharaan mencakup pemupukan, pemangkasan, pengairan, serta pengendalian hama dan penyakit. Tajuk durian yang baik adalah berbentuk kerucut membulat dengan cabang utama mendatar ke samping. Perbanyakan durian di desa-desa umumnya dengan menggunakan biji. Perbanyakan dengan biji juga dilakukan untuk memperoleh batang bawah dalam perbajakan vegetatif. Biji durian bersifat rekalsitran, hanya dapat hidup dengan kadar air tinggi di atas 30% dan tanpa perlakuan tertentu hanya sanggup bertahan seminggu sebelum akhirnya embrionya mati. Dengan demikian biji harus segera disemaikan setelah buahnya dibuka. Pohon durian mulai berbuah setelah 4-5 tahun, tetapi dalam budidaya dapat dipercepat jika menggunakan bibit hasil perbanyakan vegetatif. Teknik-teknik yang dipakai adalah percangkokan, penyusunan, penyambungan celah atau okulasi. Teknik okulasi ini sekarang yang paling banyak dilakukan. Beberapa petani sekarang juga menerapkan penyambungan mikro atau micrografting. Teknik ini dilakukan pada saat batang bawah masih berusia muda sehingga mempercepat masa tunggu.
Tercatat bahwa durian hasil perbanyakan vegetatif mampu berbunga setelah 2-3 tahun. Durian juga memungkinkan diperbanyak secara in vitro atau kultur jaringan. Hama yang menyerang durian diantaranya adalah ulat penggerek buah, ulat penggerek bunga, dan kutu loncat durian. Penyakit utama durian adalah busuk akar dan batang, penyakit belendok, dan jamur upas yang menyerang batang atau cabang. Beberapa jenis durian yang laris bahkan mahal saat ini diantaranya adalah durian montong dan durian musangking. Durian montong yang diketahui berasal dari Thailand ini dikenal memiliki ukuran daging buah yang besar dengan biji kecil sehingga puas ketika disantap. Kini durian montong mulai banyak dibudidayakan di Indonesia. Tak hanya durian montong, jenis durian musangking juga populer di kalangan masyarakat. Jenis ini berasal dari Malaysia dan dikenal sebagai buah durian terbaik di dunia. Maka tak heran jika buah durian ini dibanderol dengan harga selangit. Salah satu yang membedakan durian musangking dengan jenis lainnya ialah warna buahnya yang khas, yakni warna kunyit yang mencolok, sehingga disebut juga sebagai durian rasa kunyit. Sementara itu untuk rasanya, daging durian musangking sangat unik dengan daging tebal dan dominan rasa manis serta sedikit pahit. Di Indonesia durian musangking dijual dengan harga Rp280.000 per kilogram. Hal ini karena rasa dan kualitasnya yang jauh lebih baik dibandingkan durian lokal. Selain itu perawatan dan budidaya pohon durian musangking juga sulit sehingga membutuhkan perawatan khusus. Umumnya pohon durian musangking siap berbuah setelah 5 tahun penanaman. Masa panen 2 kali setahun yakni pada bulan Juni dan Juli serta Desember dan Januari. Namun terkadang bisa lebih cepat atau lebih lambat tergantung jarak pembibitan pohon. Di kolom deskripsi saya lampirkan beberapa penjual bibit durian montong dan musangking dengan rating penjualan yang baik. Silakan cek linknya di salah satu marketplace terbesar Indonesia di kolom deskripsi video ini. Durian menjadi sangat populer di China saat ini, di mana peningkatan permintaan telah mendorong eksportir untuk mengirim porsi yang lebih besar. Meningkatnya popularitas durian di China selain untuk dikonsumsi mentah, namun berbagai aplikasinya pada makanan dan minuman seperti pizza, mentega, saus salad, dan susu punya variasi rasa durian. KFC bahkan menambahkan varian durian chicken nugget ke dalam menu mereka. Hal ini yang mendorong para inovator China mulai mengembangkan pertanian durian secara mandiri. Pada bulan Maret 2023 yang lalu, banyak media Indonesia yang memberitakan tentang keberhasilan pertanian durian di China. Fooddetik.com memberi judul beritanya yaitu "Tak mau kalah dengan Thailand, China tanam 2,4 ribu ton durian". Dilansir dari China Press, biasanya negara China mengimpor buah durian dari Thailand dan Malaysia, tapi kini mereka berhasil menanam buah durian sendiri. Setidaknya ada lebih dari 2.450 ton durian yang akan dipanen di musim ini pada bulan Juni mendatang yang dikembangkan di selatan Tiongkok yang memiliki iklim cukup ideal untuk buah-buah tropis. Meningkatnya permintaan durian di China membuat banyak orang mencari cara untuk menanam durian, seperti petani durian bernama Sanya yang juga menjabat sebagai pegawai Departemen Pertanian di Hainan. Dia mulai membudidayakan buah durian jenis musangking dari 4 tahun yang lalu. Kini Sanya memiliki lahan seluas 670 hektar dengan 20% sampai 30% buah durian mulai tumbuh. Perkebunan durian ini memang berhasil di China karena wilayah Hainan yang tropis dan musim dingin yang pendek serta musim panas dan musim hujan yang lebih lama. Sebagai perbandingan, untuk sekarang Malaysia masih memimpin industri durian karena negara ini memiliki 76.895 hektar lahan yang didedikasikan untuk budidaya durian. Bagaimana dengan pertanian durian Indonesia? Kapan bisa berekspansi untuk pasar ekspor? Kapan bisa menciptakan varietas durian yang mendunia seperti durian montong Thailand dan musangking Malaysia?